Baiklah, kita lanjutkan ya terkait dengan tadi perusahaan publik ya. Jadi perusahaan publik itu perusahaan terbuka ya, di mana perusahaan terbuka ini bisa menjual sahamnya kepada masyarakat umum ya. Kebalikan dari perusahaan terbuka ya, ada juga perusahaan tertutup ya. Kalau perusahaan tertutup dia belum bisa menjual sahamnya kepada masyarakat umum ya. Tadi ada contoh perusahaan publik itu perusahaan terbuka seperti Bank BRI ya, Telkom, Indofood. Pokoknya kalau kalian lihat di belakangnya ada TBK ya, PT Bank Rakyat Indonesia TBK terbuka. Nah, itu berarti disebut sebagai perusahaan publik ya. Nah, sekarang ada yang bertanya ya, jika perusahaan publik dapat menjual saham dan saham itu adalah efek, jadi apakah perusahaan publik itu emiten ya? Kan emiten itu adalah pihak yang melakukan penawaran umum ya, atau dengan kata lain emiten adalah pihak yang melakukan jual beli efek ya. Jawabannya ya betul ya, karena perusahaan publik ini adalah salah satu contoh emiten ya. Jadi emiten ini udah termasuk perusahaan publik ya. Tapi tidak semua emiten adalah perusahaan publik. Kenapa? Karena namanya perusahaan tertutup ya. Nah, perusahaan tertutup ini belum dapat memenuhi syarat perusahaan terbuka, yaitu syaratnya apa? Tadi punya 300 pemegang saham dan sekurang-kurangnya punya modal 3 miliar ya. Jadi emiten itu ada banyak, salah satunya adalah perusahaan publik ya. Jadi emiten itu kan perusahaan yang bisa menjual efek ya. Tapi tadi tidak semua emiten adalah perusahaan publik, karena emiten ini ada juga perusahaan tertutup ya, seperti itu. Jadi perusahaan tertutup biasanya menjual obligasi atau menjual saham, tapi tidak kepada publik, hanya kalangan tertentu saja karena belum siap menjadi perusahaan publik ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup, dia memang bisa ya menjual obligasi atau saham, itu bisa ya. Tetapi kalau perusahaan terbuka, dia hanya bisa menjual saham atau obligasinya kepada masyarakat umum. Dia bisa ya, saya ulangi lagi. Kalau perusahaan terbuka, dia bisa menjual saham atau obligasi atau efeknya itu tadi ke masyarakat umum karena sudah terbuka. Tapi kalau perusahaan tertutup, dia bisa menjual saham atau obligasi atau efek, tetapi hanya di kalangan saja internal ya. Misalkan pemilik perusahaan, keluarga owner, itu bisa. Tapi kalau dijual kepada masyarakat umum saham atau obligasinya, perusahaan tutup itu belum bisa ya. Jadi minta dipahami. Nah, sekarang kita bicara tentang obligasi ya. Jadi kalau kita bicara obligasi ya, dalam keputusan Presiden nomor 775 tahun 1982 ya, bahwa obligasi ini adalah jenis efek itu surat berharga berupa surat pengakuan utang ya atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu yang sekurang-kurangnya 3 tahun ya, dan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten ya. Obligasi itu adalah surat pengakuan utang ya. Jadi inti bahasa sederhananya, obligasi itu adalah surat bahwa yang mengeluarkan obligasi itu surat berhutang, punya utang ya, seperti itu. Jadi intinya penerbit obligasi adalah pihak yang berutang ya, dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang ya. Nah, penerbit obligasi adalah yang punya hutang dan yang pemegang obligasi adalah yang memberi hutang atau piutang ya. Dalam obligasi itu dituliskan jatuh tempo pembayaran hutang beserta bunganya ya, yang menjadi kewajiban obligasi, yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Contoh misalkan si bank A ya, bank sudah terbuka, dia perusahaan perbankan,
dia sudah menyalurkan kredit sebanyak 10 miliar misalkan ya. Nah, dia kan ada surat pengakuan utang ya, debitur nasabah dia yang punya kewajiban bayar ke bank tersebut. Nah, sama si bank tersebut dia jual. Karena kan tadi surat pengakuan utang ya. Si bank tersebut dia dijual lagi ya kepada masyarakat umum atau kalangan tertentu. Nah, itu disebut sebagai obligasi. Surat pengakuan utang seperti itu. Jadi seperti ini ya gambarannya, misalkan ada suatu perusahaan dia butuh tambahan modal 10 juta, terus dia akan mengeluarkan obligasi menawarkan kepada masyarakat ya. Masyarakat butuh modal 10 juta, tapi nanti aku hutang ke kamu ya gitu kan, bahasanya seperti itu. Nah, supaya aman hutangnya, sini ditulis dalam bentuk surat obligasi. Nah, nanti mungkin dalam jangka waktunya mungkin 3 tahun akan mengembalikan hutangnya tersebut ya, dan setiap tahun akan memberikan bunga. Kalau contoh sederhananya seperti itu, tapi ilustrasi yang obligasi tadi seperti contoh perbankan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Oke, tadi ya berarti kalau kita bicara tentang kata kunci ya, kata kunci dari pengertian pasar modal tadi ada penawaran umum, ada penawaran efek ya, penawaran umum, yang kedua ada yang pertama penawaran umum, yang kedua perdagangan efek, yang ketiga perusahaan publik ya. Nah, yang keempat adalah lembaga dan profesi ya, kata kunci dari pasar modal ya. Nah, lembaga maksud dari lembaga dan profesi ini adalah untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan di pasar modal ya. Nah, ada 2 lembaga ya dalam lembaga profesi penunjang pasar modal ini. Contohnya adalah bank kustodian ya, bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeriksa efek ya. Terus ada lembaga profesi penunjang lainnya ya dalam pasar modal. Contoh seperti akuntan, konsultan, hukum, penilai, dan notaris ya. Jadi contohnya tadi lembaga penunjang pasar modalnya adalah bank kustodian ya, administrasi efek, wali amanat, pemeriksaan efek. Sedangkan lembaga penunjang pasar modalnya tadi ada akuntan ya, ada konsultan hukum, ada penilai, dan notaris ya. Jadi tolong dipahami tadi ya definisi dari Undang-Undang Pasar Modal berdasarkan terkait dengan pengertian pasar modal. Ada 4 kata kunci ya, tadi ada penawaran umum, ada perusahaan publik ya, ada perdagangan efek, dan yang keempat adalah lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Ya, mudah-mudahan penjelasan 4 faktor ini bisa mempermudah mahasiswa dalam mendefinisikan definisi dari pasar modal.